Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Uzur maqalah wala tanzur man qalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara depan ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha, di mana di sana berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua, amin insya Allah. Kalau kita berbicara tentang dakwah itu da'watan, mengajak, mengarahkan orang yang tidak kenal Allah menjadi orang yang kenal Allah, mengajak, mengarahkan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak, mengarahkan orang yang tidak dekat pada Allah menjadi orang yang dekat, orang yang tidak kenal menjadi orang yang kenal, dan orang yang tidak mencintai Allah menjadi orang yang begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Inti daripada dakwah menurut hemat saya adalah apa? Adalah rahmah, rasa cinta kita kepada sesama muslim, rasa cinta kita kepada sesama saudara seiman kita. Itulah rasa cinta kita. Makna dari ini adalah apa? Kita lihat, ketika ada seorang yang saling mencintai, maka saling mencintai ini mereka tidak ingin melihat di antara mereka masuk ke dalam jurang. Itulah dakwah. Kita tidak ingin melihat orang, saudara kita sendiri, masuk ke dalam jurang. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk berdakwah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah apa? Manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kalian semua adalah umat, sebaik-baik umat yang Allah hadirkan di tengah-tengah umat yang lain, sehingga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dapat mengajak orang berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah orang untuk berbuat yang mungkar. Kita lihat, ini konsep dakwah. Dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Bukan hanya saja kewajiban seorang ulama, alim ulama. Bukan saja hanya kewajiban seorang ustadz, seorang yang punya ilmu. Bukan merupakan suatu keharusan bagi mereka. Akan tetapi dakwah merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat muslim. Seluruh umat muslim harus mengambil peran dalam berdakwah. Entah itu peran dalam berdakwahnya tentang ilmu yang dia miliki, ilmu apapun itu yang berstandar dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mengambil peran dalam tenaga, mengambil peran dalam harta kekayaan yang ia miliki. Dakwah bisa masuk ke dalam aspek apa saja yang kita mampu, teman-teman. Apalagi zaman makin berkembang. Di zaman sekarang ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui media sosial. Bukan hanya saja melalui secara langsung, tetapi dapat secara tidak langsung seperti kita ini, teman-teman. Kita harus seyogyanya untuk saling mengingatkan, untuk saling berperan, untuk saling mengasihi antar sesama. Itulah tujuan daripada dakwah. Dan ketika kita berbicara tentang budaya, agama Islam, kita ingat, agama Islam tidak pernah menolak adanya budaya, maksud saya. Oleh karena apa? Mayoritas umat Islam di Indonesia ini pertama kali mengenal ajaran agama Islam, kita ketahui salah satunya
adalah dengan budaya yang diterapkan oleh Wali Songo kala itu, yang menyesuaikan diri, menyesuaikan bagaimana cara berdakwah, metode berdakwah di tempat di mana Wali Songo bersinggah. Itulah budaya. Tetapi agama Islam memang tidak menolak adanya budaya. Akan tetapi harus kita ingat, harus digarisbawahi adalah apa? Ketika ada budaya yang menyimpang, ketika ada budaya yang keluar dari koridor syariat agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita tolak, teman-teman. Mohon maaf. Itu harus kita tolak. Karena apa? Tolak ukur umat Islam hanya dua. Al-Quranul Karim dan juga sunnah yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Oleh karena itu, budaya dan dakwah saling berkesinambungan tentunya, apalagi di Indonesia ini yang kental akan budaya. Ketika kita berbicara tentang budaya, budaya merupakan perilaku, kebiasaan, merupakan pola pikir yang ada di suatu kelompok, di suatu tempat daerah tersebut. Itulah budaya, dan kita harus memaklumi budaya melekat dalam ajaran agama Islam di Indonesia ini. Akan tetapi kita ingat, saya sekali lagi ingatkan bahwa budaya harus kita sesuaikan dengan syariat yang telah Allah tentukan. Ada syariat yang, misalkan ada budaya yang keluar dari syariat, kita harus tentang. Dan itu tugas kita sebagai da'i kepada para mad'u. Yumkin ila walan, syukran kasyuron. Barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.